Shalom, selamat pagi anak-anakku kelas 5 yang hebat. Pagi ini kita akan kembali belajar agama Katolik dan budi pekerti. Untuk itu anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran pagi ini, Papa harap kalian boleh siapkan hati dan pikirannya untuk kita mengikuti pelajaran ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Penyayang, pada hari ini kami akan melihat dan menyadari diri kami sebagai laki-laki dan perempuan yang sederajat. Engkaulah yang menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan. Ajarilah kami untuk saling menghargai sebagai teman dan saling membantu satu sama lain. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anakku, kita sudah berdoa. Dan sekarang kita akan memasuki materi kita pembelajaran subtema 4, yaitu laki-laki dan perempuan yang sederajat. Nah anak-anakku, tadi kita sudah berdoa dan juga materinya itu perempuan dan laki-laki sederajat. Bapak Guru akan memberikan penjelasan kepada anak-anak untuk boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti Bapak berikan kepada kalian, sehingga kalian bisa mampu menjawab pertanyaan ini dengan baik. Nah anak-anakku, setiap masyarakat dan budaya itu tuh memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan. Karena pandangan masyarakat dan budaya itu mempengaruhi kebiasaan ataupun juga kegiatan yang memang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena sebagian masyarakat itu laki-laki berpandangan bahwa sederajat perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Nah, untuk itu kaum perempuan cukup bekerja di dapur, ya, mengurus rumah tangga, terus merawat anak-anak, mengurus pekerjaan-pekerjaan perempuan yang memang membuat dia untuk nyaman di rumah, itu untuk perempuan, ya. Nah, dalam pandangan ini perempuan tidak perlu sekolah katanya, ya. Tidak perlu bekerja di luar sana, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Atau perempuan yang berpendidikan yang tinggi itu tidak boleh. Itu zaman dulu. Sementara laki-laki haruslah berpendidikan tinggi, mempunyai kedudukan yang tinggi, bekerja dan mencari nafkah untuk apa? Menghidupi daripada keluarganya. Nah, pandangan-pandangan ini anak-anakku itu menegaskan bahwa derajat perempuan itu lebih tinggi daripada kaum laki-laki. Itu pandangan yang lain. Namun menurut pandangan ini perempuan tidak perlu bekerja keras, ya, karena pekerjaan dan nafkah mutlak menjadi tanggung jawab daripada kaum laki-laki ataupun pria. Nah, perempuan seolah menjadi perhiasan ataupun perhiasan dan atasan. Nah, disebut perhiasan karena apa? Perempuan seolah tidak boleh kotor, tidak boleh hal-hal yang menjijikan itu, dan disebut atasan. Karena apa? Laki-laki harus tunduk dan taat kepada perempuan. Itu pandangan lain. Nah, secara umum anak-anakku, masyarakat dewasa ini itu memandang laki-laki dan perempuan itu memiliki martabat dan derajat yang sama. Karena apa? Laki-laki dan perempuan itu memiliki hak, ya, memiliki hak serta kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita dan mengembangkan kemampuan mereka. Jadi kemampuan di dalam diri laki-laki dan perempuan itu sama-sama dikembangkan, ya, tidak boleh dipadamkan anak. Nah, maka selain bersifat kodrati, perempuan dan laki-laki dapat melakukan kebiasaan serta kegiatan yang sama. Artinya, laki-laki kalau menjadi kerja buruh bangunan, perempuan juga bisa kerja buruh bangunan. Kalau laki-laki bisa jadi supir, perempuan juga bisa jadi supir. Kalau laki-laki bisa tukang masak, perempuan juga. Kalau laki-laki bisa sebaliknya, ya, bisa paham ya Bapak jelaskan ini, ya. Artinya pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki bisa dilakukan oleh perempuan. Begitu juga dengan sebaliknya, perempuan bisa lakukan itu berarti laki-laki juga bisa melakukan. Zaman sekarang itu sudah terjadi seperti itu. Nah, anak-anakku, oleh karena itu, misalnya bermain sepak bola, menjadi tentara, ya kan? Ada tidak tentara perempuan? Ada. Pemain sepak bola perempuan ada tidak? Ada. Bekerja sebagai supir bus, ya, atau bis, atau berprofesi sebagai montir, ya.
atau juga merupakan pekerjaan laki-laki yang memang keras, perempuan bisa lakukan itu. Nah, sebaliknya laki-laki pun bisa merawat bayi, memasak, mencuci pakaian, itu Pak Guru sudah jelaskan, ya. Nah, anak-anakku, di dalam bacaan ini, di dalam Kejadian pasal 1, anak-anak bisa buka bukunya di Alkitab, pasal 1, Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 27. Setelah itu dilanjutkan pasal 2 ayat 18 sampai dengan 20, dilanjut ayat 20 sampai dengan 23. Jadi Pak Guru lagi, anak-anak akan membaca di dalam Alkitab Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 26 sampai dengan 27. Dilanjutkan pasal 2 ayat 18, dilanjutkan ayat 20 sampai dengan 23. Anak-anak boleh membaca dengan perlahan. Nah, Bapak Guru akan memberikan penjelasan kepada kalian lewat pembacaan firman Tuhan yang anak-anak bacakan di rumah, ya. Setelah itu kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Pak Guru berikan. Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan, ya. Dengan tujuan apa? Tujuannya agar di antara keduanya, laki-laki dan perempuan itu, terjalin kerjasama. Untuk apa kerjasamanya? Untuk saling menyempurnakan dan saling melengkapi. Nah, sikap kerjasama inilah yang dibutuhkan agar keduanya dapat melaksanakan rencana Allah dalam membangun dunia ini. Nah, anak-anakku, Allah tidak menghendaki jika laki-laki atau perempuan itu berjalannya sendiri-sendiri atau berjalannya masing-masing. Nah, karena apa? Karena hal itu tidak baik di mata Tuhan. Harusnya kerjasama. Tuhan menciptakan perempuan itu kan dari mana? Ayo, dari tulang rusuknya laki-laki. Nah, laki-laki diciptakan Tuhan dari mana? Yaitu dari tanah atau debu. Nah, keduanya itu diciptakan oleh Tuhan kan? Nah, itulah dia anak-anakku. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki. Ya, perempuan itu diciptakan dari mana tadi? Tulang rusuknya laki-laki. Nah, hendak menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki itu berasal sumber yang sama, asal yang sama anak-anakku. Sehingga keduanya itu sederajat. Ya, sederajat. Nah, perempuan merupakan pendampingnya laki-laki. Ya, yang sederajat untuk disayangi, dikasihi, ya, sebagai teman. Nah, lihat anak-anak kalau di televisi ataupun lihat orang-orang lagi berjalan itu biasanya suaminya gandeng istrinya atau rangkul istrinya itu kan. Itu artinya apa? Dia disayangi, dia dilindungi, ya, dari serangan musuh atau dari orang-orang tidak suka dengan pribadi mereka. Nah, anak-anakku, nah inilah perempuan, ya, tidak diciptakan dari tulang kepala. Ya, perempuan itu tidak diciptakan dari tulang kepala. Kenapa? Ya, untuk menguasai laki-laki ya tidak boleh, ya. Dan juga tidak diciptakan dari tulang kaki. Untuk apa kalau dari tulang kaki? Supaya diinjak-injak laki-laki. Tidak boleh, ya. Nah, anak-anakku bisa paham ya? Tidak boleh laki-laki itu di bawah, laki-laki itu di atas. Artinya derajat laki-laki itu di dalam masyarakat atau pandang itu dia lebih di atas. Tapi ciptaan Tuhan itu sama, ya, sama itu, ya. Ngerti ya? Maksudnya sama itu artinya kedua-duanya manusia laki-laki dan perempuan itu sama ciptaannya gitu. Sumbernya yang sama. Tadi Pak Guru sudah jelaskan itu. Nah, sebagai teman ataupun laki-laki perempuan dapat saling menghargai. Artinya kita harus menghargai satu sama lain, menghormati satu sama lain, dan dapat saling membantu dalam suka dan duka. Nah, anak-anakku, antara laki-laki dan perempuan, selain terdapat banyak persamaan, terdapat pula perbedaan yang menarik. Nah, laki-laki dan perempuan itu anak-anakku memiliki kemampuan atau kekhasannya masing-masing, ya. Ya, terdapat ada perbedaan-perbedaan, tetapi ada juga yang menarik di dalamnya, ya. Selain perbedaan jasmani, terdapat pula perbedaan kemampuan, ya, pembawaan serta sifat-sifat. Ya, anak-anakku, perbedaan itu tidak menyebabkan laki-laki dan perempuan itu bertolak belakang. Justru saling mengisi dan saling melengkapi satu sama lain. Oleh karena itu anak-anakku, antara laki-laki dan perempuan itu hendaknya saling menghormati serta saling mencintai satu sama lain. Nah, itu Bapak Guru sampaikan kepada kalian, ya.
sehingga kalian bisa mengerti, bisa memahami apa yang Bapak Guru sampaikan. Nanti kalau buku paketnya sudah datang, Pak Guru akan membagi kepada kalian, dan kalian akan menjawab sesuai dengan di dalam buku ya, sesuai dengan apa yang Bapak Guru sampaikan ini. Nah, anak-anakku, ada 3 pertanyaan yang Bapak Guru sampaikan kepada kalian ya. Pertanyaan yang pertama, yaitu lewat penjelasan tadi, kalian bisa mengikuti dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun penjelasan yang Bapak berikan itu. Pertama, ya di situ Pak Guru katakan kepada kalian, coba kamu sebutkan kata sepadan ya. Kata sepadan itu kira-kira apa yang bacaan tadi? Ya, tadi Pak Guru sudah jelaskan tentang Allah menciptakan manusia ya. Sepadan itu kira-kira apa kata sepadan menurut pemikiran anak-anak ya. Terus pertanyaan kedua, apa yang dikatakan ya? Sebutkan. Apa artinya jika dikatakan bahwa Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki? Itu. Tulang rusuknya laki-laki itu bagaimana apa yang dikatakan Allah? Tadi Pak Guru sudah jelaskan. Terus yang terakhir, sebutkan bentuk-bentuk kerjasama antara perempuan dan laki-laki yang ada di masyarakat kita. Nah, anak-anakku, 3 pertanyaan ini yang anak-anak boleh menjawab sesuai dengan penjelasan Bapak tadi lewat video ini, atau juga lewat bacaan di dalam Alkitab, atau juga pemahaman anak-anak sendiri, dan juga minta bantuan kepada orang tua untuk membantu menjawab pertanyaan ini. Nah, anak-anakku, pelajaran singkat ini biarlah anak-anak bisa mengerti dan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan kepada kalian. Untuk itu Bapak akhiri daripada pelajaran ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sekarang sudah tahu dan percaya bahwa Engkau telah menciptakan laki-laki dan perempuan sederajat. Kami mohon doronglah supaya kami saling menghormati dan menghargai, serta dapat bekerja sama di sekolah dan di luar sekolah, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.